Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajlis di masjid ini, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat-nikmat yang sangat berharga bagi kita semua, yang tidak akan bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk senantiasa menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini dalam rangka ketaatan kepadanya. Adapun untuk malam hari ini, insyaallah kita seperti biasa akan melanjutkan pembahasan di sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan tentang berjalannya peperangan atau perang Uhud, ya, bagaimana berjalannya perang Uhud, di mana kemarin terakhir kita sampaikan kaum muslimin mengalami situasi yang sangat-sangat terpojok atau situasi yang sangat-sangat genting ketika itu. Yang awalnya kaum muslimin sudah berada di ujung kemenangan, ya. Tapi kemudian ada satu kesalahan yang dilakukan oleh para pasukan pemanah, yang mereka melanggar perintah Allah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berada di Jabal Rumah, ya, untuk tetap berada di atas bukit pemanah untuk menahan upaya pasukan kaum musyrikin untuk mengitari Jabal Rumah, ya, bukit pemanah, sehingga mereka bisa menyerang kaum muslimin dari arah belakang, bisa mengepung kaum muslimin dari arah belakang. Maka karena kesalahan dari pasukan pemanah inilah akhirnya kemudian situasi berbalik 180 derajat, ya. Yang awalnya kaum muslimin hampir saja sudah hampir mendapatkan kemenangan, kemudian situasinya berbalik, di mana kaum musyrikin yang justru bisa memukul mundur kaum muslimin, ya. Maka di sini disebutkan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penulis melanjutkan, walamma ra'al muslimuna bidayata amaliyatit tatwiq tashattatu wartabaku wa lam yasilu ila mauqifin muwahhid. Tatkala kaum muslimin melihat bagaimana upaya serangan memutar, ya, serangan memutar yang dilakukan oleh kaum musyrikin, mereka memutari bukit pemanah, kemudian mereka menyerang dari arah belakang, mengepung kaum muslimin dari depan dan dari belakang. Ya, ketika melihat situasi seperti ini, akhirnya kaum muslimin pun keadaannya tercerai-berai pasukannya. Ya, jadi kacau.
karena diserang dari dua arah, depan dan belakang. Dia benar-benar terhimpit ketika itu. Dan akhirnya para sahabat pun atau kaum muslimin pun berpecah belah keadaannya, ya. Tidak memiliki satu sikap yang sama atau satu keputusan yang sama ketika itu, karena saking kacaunya keadaan ketika itu. Maka disebutkan di sini, faminhum man farra ilal janub hatta balagal Madinah al-Munawwarah. Sebagian dari kaum muslimin ada yang berlari ke arah selatan kembali menuju kota Madinah al-Munawwarah. Kemudian wa minhum man farra ila syi'bi Uhud wa ladha bil mu'askar. Sebagian dari mereka ada yang lari ke celah gunung Uhud, jadi mundur ke celah gunung Uhud, kemudian mereka berlindung di kemah pasukan. Wa minhum man qasada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asra ilaih. Kemudian ada pula sebagian sahabat yang bersegera untuk menuju Rasulullah SAW untuk melindungi beliau. Fadafa'a anhu kama taqaddam. Kemudian mereka pun membela dan melindungi Rasulullah SAW sebagaimana kita sebutkan sebelumnya pada pertemuan yang kemarin. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang lainnya, wa baqiya ma'dhamul muslimin fi dairatit tatwiq thabitina fi amkanihim yadfa'una al-mutawwiqin wa yuqatiluna. Sedangkan sebagian besar kaum muslimin mereka tetap bertahan di medan peperangan. Mereka tetap berupaya untuk tidak lari mundur. Mereka tetap berupaya untuk menahan serangan musuh ketika itu. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya simpulkan di sini bagaimana keadaan kaum muslimin ketika itu, di situasi itu, di mana kaum muslimin atau barisan kaum muslimin terbagi menjadi empat macam. Dan ini saya ambilkan faedahnya dari kitab yang ditulis oleh Ustadzuna Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Ini Masya Allah beliau membagikan secara gratis, ya, kitab tulisan beliau atau karangan beliau berjudul Sirah Nabawiyah, ya. Di kitabnya ini Sirah Nabawiyah. Dan ini ada 6 jilid, ya. Kitab beliau ini ada 6 jilid. Beliau tulis sangat-sangat lengkap membahas tentang kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau membagi-bagikan secara gratis kepada para dai, ya, para ustadz istilahnya yang bisa mengajarkan kitab beliau ini kepada kaum muslimin. Maka syaratnya dari beliau, ya, kalau mau dapat kitab ini secara gratis maka harus mengajarkannya kepada kaum muslimin. Maka saya terikat dengan syarat dari beliau, ya. Maka saya di sini juga berupaya untuk menyampaikan faidah-faidah yang beliau sampaikan di sini dalam kitab ini kepada jamaah sekalian. Ya. Walaupun tentunya tidak bisa saya baca seluruhnya karena sangat-sangat panjang pembahasannya. Ada 6 jilid, Pak. Ini baru 1 jilid saya ambilkan, jilid yang ketiga ini. Ya, terkait dengan perang Uhud ini jilid yang ketiga. Ya. Kebetulan di jilid yang ketiga untuk pembahasan perang Uhud. Ya. Baik. Maka di sini disebutkan ada 4 macam dari kalangan kaum muslimin ketika itu. Yang pertama, ada sebagian kaum muslimin yang tadi disebutkan juga, ya, dalam Raudhatul Anwar yang saya bacakan tadi. Sebagian kaum muslimin ada yang pergi meninggalkan medan pertempuran dan pergi kembali ke kota Madinah yang berada di selatan medan peperangan ketika itu. Jumlah mereka sedikit, hanya ada 3 orang. Hanya ada tiga orang. Siapa saja mereka? Yang pertama Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan. Yang kedua Uqbah bin Utsman. Kemudian yang ketiga Sa'id bin Utsman. Ya.
Maka kemungkinan ini merupakan putra-putranya dari Utsman bin Affan. Hanya 3 sahabat ini yang kembali ke kota Madinah. Nah, di sini perlu kita jelaskan bahwasannya ini merupakan sikap yang diambil oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika itu. Karena kemungkinan besar beliau mengambil sikap atau mengambil keputusan untuk kembali ke kota Madinah karena merasa bahwasannya sudah tidak ada lagi alasan untuk tetap berperang ketika itu, karena Nabi SAW sudah dikabarkan gugur, ya. Karena sudah tersebar berita bahwasanya Nabi SAW telah gugur, telah wafat, ya. Yang kemarin kita sebutkan, ya, ketika Ibnu Qiyamah, ya, salah seorang kaum musyrikin, Ibnu Qiyamah, dia bisa membunuh siapa? Siapa kemarin? Sahabat siapa? Yang membawa bendera kaum muslimin? Mus'ab bin Umair, ya kan? Setelah membunuh Mus'ab bin Umair, karena Mus'ab ketika itu fisiknya mirip dengan Rasulullah, dia mengira bahwasanya dia telah membunuh Nabi Muhammad. Maka dia pun mengatakan bahwasanya Muhammad telah mati, ya. Akhirnya kemudian tersebar berita ini. Lah, ketika mendengar berita tersebut, maka Utsman pun merasa tidak ada lagi alasan untuk berperang. Maka ketika itu Utsman pun kembali ke kota Madinah. Walaupun ini memang kesalahan, ya. Ini merupakan sikap yang salah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan beliau. Bahkan turun ayat langsung tentang penerimaan maaf atau pemberian maaf oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Di dalam surat Ali Imran ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahumsy syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim." Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu 2 pasukan itu di perang Uhud, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan, ya. Mereka dibuat melakukan sikap yang keliru karena syaitan, ya, karena bisikan syaitan. Disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat, dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya. Maka ini macam atau jenis yang pertama, sebagian kaum muslimin, ada 3 orang tadi termasuk Utsman bin Affan yang kembali ke kota Madinah, ya. Tapi kesalahan Utsman di sini telah diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, turun ayat langsung yang menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kesalahan Utsman. Kemudian yang kedua, sebagian kaum muslimin sebagian kaum muslimin merasa benar-benar frustasi ketika itu, putus asa karena situasi yang ada, ya. Bahkan sebagian mereka akhirnya membuang pedang dan senjata yang mereka bawa, dan akhirnya mereka menjauh dari medan pertempuran, dan mereka hanya duduk melihat berjalannya pertempuran ketika itu. Jadi ada sebagian kaum muslimin yang ketika itu benar-benar putus asa melihat situasi yang terjadi, frustasi istilahnya begitu. Ini sebagian kecil kaum muslimin, ya. Karena memang ketika itu situasinya sangat-sangat berat, ya. Maka ini menunjukkan ini merupakan ujian yang sangat berat bagi kaum muslimin ketika itu. Ya, ini hanya sebagian kecil di antara mereka. Kemudian yang ketiga, macam atau jenis yang ketiga dari kalangan kaum muslimin, yaitu kaum muslimin yang tetap berperang, ya. Kaum muslimin yang tetap berperang, akan tetapi mereka menganggap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah gugur. Mereka mendengar kabar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah gugur, tapi mereka tetap berperang. Mereka tetap mempertahankan diri mereka. Mereka tetap berjuang untuk mengalahkan musuh ketika itu. Maka ini kondisi mayoritas para sahabat. Ini kondisi sebagian besar kaum muslimin ketika itu.
Maka akhirnya sebagaimana kita ketahui kemarin, ya, banyak para sahabat yang akhirnya gugur di medan Uhud. Ya. Mereka memilih untuk gugur di medan pertempuran sebagaimana mereka telah menyangka bahwasanya Rasulullah SAW telah gugur. Dan di antara yang melakukan ini yang paling gigih perjuangannya, seorang sahabat bernama Anas ibnu Nadhr. Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu. Beliau adalah paman dari sahabat Anas bin Malik. Ya. Beliau paman dari sahabat Anas bin Malik. Ya. Jadi ketika Anas bin Nadhr ini melihat sebagian kaum muslimin tadi ada yang frustasi kemudian membuang senjata mereka, kemudian mundur menjauhi medan pertempuran, dan mereka hanya duduk-duduk saja. Maka kemudian Anas ini pun mendatangi mereka, ya, mendatangi para sahabat yang frustasi tadi. Famadza tasna'una bil hayati ba'dahu? Ya. Kemudian di sini, ya, ketika Anas bertanya kepada mereka, ma yujlisukum? Mengapa kalian duduk? Mengapa kalian tidak ikut lagi berperang? Maka mereka menjawab, qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah terbunuh. Kemudian Anas mengatakan, famadza tasna'una bil hayati ba'dahu? Kalau begitu, apa yang hendak kalian lakukan setelah kematian beliau? Ya. Kemudian Anas pun mengatakan, famutu ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kalian mati, kalian gugur untuk mempertahankan apa yang Rasulullah SAW memperjuangkannya. Ya. Jadi hendaknya kalian tetap berupaya untuk mendapatkan gelar syahid, mati syahid di medan pertempuran, sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan hal tersebut. Ya. Ini karena para sahabat mengira ketika itu Rasulullah SAW telah gugur. Kemudian ringkasnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhirnya Anas bin Nadhr dia sangat gigih untuk terus berjuang, terus menyerang kaum musyrikin, hingga akhirnya kemudian pun beliau gugur di medan peperangan. Dan ketika kaum muslimin mendapati jasadnya, maka di jasad beliau itu terdapat sekitar 80 luka. Bayangkan jemaah, 80 luka, tebasan pedang, tusukan panah dan yang lainnya. Sampai-sampai tubuh beliau tidak bisa dikenali. Ya, sampai-sampai jasad beliau tidak bisa dikenali. Yang bisa mengenalinya adalah saudarinya bernama Ar-Rubayyi binti An-Nadhr, dengan melihat ujung jari dari Anas bin An-Nadhr. Jadi masih ada nampak ujung jari beliau yang itu menjadi tanda bahwasanya itu adalah Anas bin An-Nadhr. Ya, jadi masya Allah ketika itu beliau benar-benar gigih dalam perjuangannya. Bisa kita bayangkan, ya, beliau tetap berupaya untuk berperang dengan menahan rasa sakit dari puluhan luka yang ada pada tubuh beliau, hingga akhirnya beliau pun gugur dengan syahid. Bahkan sahabat Sa'ad ibnu Mu'ad yang merupakan pemimpin suku Aus, Sa'ad bin Mu'ad yang dulu sempat saya singgung, ya, nanti ada kisahnya juga. Sa'ad ibnu Mu'ad ini sahabat yang mana nanti ketika beliau wafat, arsy Allah sampai bergetar, ya. Arsy-nya Allah itu sampai bergetar ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal nantinya. Nanti meninggal setelah perang Ahzab, ya, perang Khandaq. Lah Sa'ad bin Mu'ad ketika melihat perjuangan Anas bin An-Nadhr, beliau sampai mengatakan, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Wahai Rasulullah, saya tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Anas. Saya tidak akan mampu melakukan perjuangan sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin An-Nadhr. Ya, Sa'ad bin Mu'ad melihat sendiri bagaimana perjuangan Anas. Karena ketika Anas bin An-Nadhr hendak maju ke medan pertempuran, dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian mengatakan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, hendak kemana kamu? Sungguh aku mencium bau surga dari balik gunung Uhud. Ya.
Itu diucapkan oleh Anas bin Anam. Akhirnya beliau pun maju ke medan pertempuran dan mati syahid. Ini keadaan mayoritas kaum muslimin. Hingga nanti disebutkan jumlah kaum muslimin yang gugur di perang Uhud berjumlah sekitar 70 orang. Ya, sekitar 70 orang. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ya, di antara kaum muslimin yang ada ketika itu, mereka lah yang berada di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk melindungi beliau. Yang kemarin sudah kita sebutkan. Ya, jumlahnya ada 9 orang kemarin. Ya, 7 orang dari kalangan Ansor, 2 orang dari kalangan Muhajirin. Dan yang dari kalangan Ansor 7-7-nya semuanya gugur satu persatu melindungi Rasulullah SAW. Ya, mereka rela mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi Rasulullah SAW. Hingga yang tersisa hanya 2 kalangan dari Muhajirin, sahabat yang terkenal yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah. Ya. Maka ini gambaran secara umum, ya, bagaimana situasi kaum muslimin ketika itu. Jadi benar-benar istilahnya berantakan barisannya karena saking beratnya kondisi peperangan ketika itu. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada situasi seperti ini juga ada sebuah peristiwa yang menyedihkan. Ya, peristiwa yang ketika itu tentunya tidak ingin terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu terbunuhnya salah seorang sahabat oleh pasukan kaum muslimin sendiri. Ya. Jadi saking situasi ketika itu benar-benar kacau, ya. Tidak bisa sampai-sampai sebagian kaum muslimin tidak bisa membedakan mana lawan mana kawan. Maka terbunuhlah salah seorang sahabat yang merupakan bapak dari sahabat yang mulia, yaitu Al-Yaman. Ya, sahabat Al-Yaman. Al-Yaman ini merupakan bapak dari sahabat Hudzaifah. Maka Hudzaifah dikenal dengan Hudzaifah ibnul Yaman. Ya. Maka sahabat yang bernama Al-Yaman bin Jabir, beliau gugur di tangan kaum muslimin sendiri. Kisahnya disebutkan dalam Sahih Bukhari, di sini juga disebutkan oleh Ustaz Firanda. Ini ulah dari iblis laknatullah alaih. Ya. Jadi sebenarnya dalam setiap peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan kaum musyrikin, melawan musuh-musuh Allah, iblis itu senantiasa hadir. Ya, iblis itu senantiasa hadir. Dia menjelma menjadi seseorang, menjadi manusia. Ya, seperti pada perang Badar kemarin itu. Ya. Pada perang Uhud pun seperti itu. Awalnya iblis menyingkir dia ketika melihat kaum musyrikin sudah dipukul mundur. Iblis menyingkir. Ya. Tapi kemudian iblis mendapatkan sebuah kesempatan untuk melemahkan barisan kaum muslimin. Ya. Dan ini terjadi sebenarnya menurut pendapat yang paling kuat, ini terjadi sebelum pasukan pemanah turun dari bukit pemanah. Ya. Jadi ini terjadi ketika kaum musyrikin masih menyerang kaum muslimin dari arah depan. Ya. Lah, kisahnya di sini disebutkan ringkasnya, bapak dari Hudzaifah yaitu yang bernama Al-Yaman bin Jabir dan seorang sahabat yang lain bernama Thabit bin Waqsi. Ini 2 orang ini termasuk sahabat yang sudah sepuh, yang sudah tua. Rasulullah memerintahkan keduanya, atau Rasulullah SAW membiarkan keduanya untuk tetap tinggal di kota Madinah. Ya, untuk tetap tinggal di kota Madinah sambil mengawasi kaum muslimin atau para wanita, anak-anak yang ditinggal di kota Madinah. Tapi kemudian keduanya sepakat untuk menyusul ke medan Uhud. Karena mereka merasa, loh, kita ini sudah tua. Ya, umur kita paling sudah pendek. Ya sudah, kita jemput saja mati syahid. Ya, intinya seperti itu. Akhirnya keduanya pun menyusul barisan kaum muslimin. Akhirnya Thabit bin Waqsi gugur mati syahid.
dan kemudian Al-Yaman, ya, bapak dari Hudzaifah ini Al-Yaman bin Jabir, ketika beliau baru menyusul dari arah belakang kaum muslimin, ya, dan ketika itu kaum muslimin tidak mengenali beliau tentunya, karena beliau ini pasukan tambahan, istilahnya pasukan yang menyusul, ya, maka kemudian iblis pun menyeru kepada kaum muslimin, ya, seakan-akan itu merupakan seruan pasukan kaum muslimin, mengatakan, wahai kaum muslimin, perhatikanlah arah belakang kalian, ya, wahai hamba-hamba Allah, waspadailah arah belakang kalian. Jadi seakan-akan memberi peringatan bahwasanya akan ada penyerangan dari arah belakang. Ternyata yang di belakang itu adalah Al-Yaman ibnu Jabir. Akhirnya pasukan kaum muslimin pun sebagian menengok ke arah belakang dan mendapati ada orang asing di belakang. Mereka nggak mengenali ketika itu, karena biasanya juga pakai penutup wajah, ya kan, pakai baju pakai pelindung kepala, pakai penutup wajah, jadi tidak bisa mengenal, tidak bisa dikenali. Akhirnya kemudian pasukan kaum muslimin sendiri yang menyerang Al-Yaman ibnu Jabir hingga beliau pun gugur. Padahal Hudzaifah berteriak-teriak, abi, abi, ya, itu bapakku, itu bapakku. Subhanallah. Ya. Tapi kemudian ketika Hudzaifah mendapati bapaknya telah gugur, maka kaum muslimin yang ikut menyerang Al-Yaman tadi mengatakan bahwa demi Allah kami tidak mengenalinya, ya, demi Allah kami tidak mengenalinya. Akhirnya Hudzaifah pun menerima alasan mereka, dan Hudzaifah mengatakan, semoga Allah mengampuni kalian dan Allah adalah sebaik-baik penyayang. Ya, ghafarallahu lakum wallahu arhamur rahimin. Semoga Allah mengampuni kalian. Masya Allah, ya. Ini Hudzaifah bin Yaman melihat sendiri ayahnya gugur di depan kedua matanya. Dan yang lebih menyayat lagi, yang membunuh adalah pasukan kaum muslimin sendiri dalam keadaan tidak mengetahuinya. Ya, ini diantara kisah yang memilukan yang juga terjadi di perang Uhud. Gugurnya Al-Yaman ibnu Jabir, bapak dari Hudzaifah ibnu Yaman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan di sini wa bainahum kadzalik id ra'a Ka'ab ibnu Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yashuqqu at-tariq ilaihim. Ketika situasinya sekacau ini, ya, situasinya sedemikian kacaunya, kemudian mulai datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Awalnya diawali dengan sahabat Ka'ab bin Malik melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kan kaum muslimin hampir semuanya mengira bahwasanya Rasulullah sudah wafat. Maka ketika itu Ka'ab bin Malik melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, ketika itu Ka'ab bin Malik berupaya untuk memecah barisan kaum musyrikin. Ya, dia berperang di tengah-tengah barisan kaum musyrikin. Kemudian tiba-tiba beliau mendapati ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Fa'arafahu bi'ainaihi, maka beliau mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua matanya. Kemudian akhirnya Ka'ab pun menyeru kaum muslimin, berteriak dengan suaranya yang paling lantang. Beliau mengatakan, ya ma'syaral muslimin abshiru, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin, bergembiralah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan, beliau masih hidup. Fabada al muslimuna yarji'una ilaih, maka kaum muslimin pun mulai menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tajma'u haulahu 30 rajulan min ashabihi, hingga akhirnya berkumpullah sekitar 30 orang, ya, 30 orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sekitar beliau. Fashaqqa bihimut tariq bainal musyrikin, mereka dengan beraninya memecah barisan kaum muslimin, memecah barisan kaum musyrikin untuk bisa sampai ke posisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian singkatnya, akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang ada di sekitar beliau, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mundur ke
celah gunung Uhud. Jadi mundur ke belakang, naik ke atas gunung Uhud lewat sebuah celah yang ada. Jadi kan kalau berkunjung ke sana, jadi di medan Uhud itu nampak sekali. Jadi ada bukit pemanah, di belakang bukit pemanah itu gunung Uhud, dan di gunung Uhud itu tengahnya ada celah. Ya, ada celah tengahnya itu. Yang di sana kemudian tempat naiknya pasukan kaum muslimin, Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin. Di sanalah kemudian pasukan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW mempertahankan diri. Karena kalau bisa naik itu kan lebih aman. Ya, karena ketika perang itu posisi di atas itu lebih aman tentunya. Ya. Maka itu strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW karena situasinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk terus menyerang kaum musyrikin. Maka dengan cara inilah akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin bisa menyelamatkan diri. Ya. Walaupun tentunya ini harus dibayar mahal. Ya. Ini harus dibayar mahal. Kesalahan yang dilakukan oleh pasukan pemanah harus dibayar mahal oleh kaum muslimin. Ya. Yaitu dengan gugurnya para sahabat. Ya. Gugurnya sebagian atau puluhan sahabat di medan Uhud. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelahnya disebutkan di sini apa yang terjadi setelah Rasulullah SAW naik ke celah gunung Uhud. Jadi naik ke kaki atau lereng bukit Uhud, ya, lereng gunung Uhud. Disebutkan oleh penulis, wa ba'da ma kharajal muslimuna min dairatit tatwiq wa najahu fit tamakkun minasy-syi'bi hasala bainahu wa bainal musyrikin ba'dul munawashat al-khafifa al-fardiyah. Jadi setelah kaum muslimin berhasil naik ke lereng gunung Uhud, ya, maka terjadilah pertempuran, tapi pertempuran kecil. Ya, jadi ada 1-2 orang kaum musyrikin yang berusaha naik, kemudian dilawan oleh pasukan kaum muslimin. Tidak dalam skala besar. Ya. Lah kemudian ketika itulah kaum musyrikin, ya, ketika mereka sudah tidak berani, perhatikan di sini, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Yang sebenarnya ketika itu mereka sudah dalam posisi terpojok, ya, di atas gunung Uhud, di atas bukit Uhud. Pasukan kaum musyrikin masih banyak jumlahnya sebenarnya, tapi mereka tidak berani untuk menyerang langsung, naik ke atas menyerang langsung kaum muslimin, karena mereka tahu bagaimana kemampuan kaum muslimin dalam berperang. Ya. Jadi sebenarnya mereka itu mengakui bagaimana kemampuan kaum muslimin, bagaimana semangat mereka dalam berperang. Mereka itu berperang justru cari mati. Begitu. Ya. Kaum muslimin ini berperang justru cari mati, sedangkan kaum musyrikin mereka berperang kalau bisa selamat, ya. Kalau bisa selamat, jangan sampai terbunuh. Maka dengan perbedaan yang jelas seperti ini, mereka takut untuk langsung menyerang kaum muslimin, padahal sudah terpojok ketika itu kaum muslimin. Akhirnya mereka pun apa yang mereka lakukan? Mereka akhirnya kemudian menghampiri jenazah-jenazah kaum muslimin yang sudah gugur di medan Uhud, kemudian mereka mencincang-cincang tubuhnya. Ya. Ini yang mereka lakukan ketika itu. Ya. Jadi mereka merasa sudah tidak bisa lagi menyerang kaum muslimin, akhirnya mereka pun melampiaskan dendam mereka, melampiaskan amarah mereka dengan mencincang-cincang jenazah kaum muslimin yang gugur di medan Uhud. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini diantaranya kisah yang terkenal, ya, kisah yang terkenal terkait dengan istri dari Abu Sufyan. Siapa namanya? Hindun bintu Utbah. Yang kemarin juga kita sebutkan, Hindun bintu Utbah ini bencinya luar biasa kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Ya. Karena di perang Badar, di perang sebelumnya, Hindun ini kehilangan
banyak dari orang-orang yang dia cintai. Bapaknya Utbah bin Rabi'ah tewas. Kemudian pamannya Sofwan bin Rabi'ah, ya, juga tewas. Kemudian anaknya Hanzalah bin Abi Sufyan juga tewas. Kemudian saudaranya Al-Walid bin Utbah juga tewas. Jadi ada 4 orang yang dia cintai yang tewas di perang Badar, dan itu diantaranya disebabkan oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka ketika Hindun mendapati jasadnya Hamzah tergeletak di antara jasad-jasad atau jenazah-jenazah kaum muslimin yang gugur ketika itu, akhirnya Hindun pun, ya, dengan sadisnya dia membelah perut Hamzah, kemudian diambil hatinya, dicuil hatinya, kemudian dia makan, ya. Tapi dia tidak bisa menelannya, ya, buatan kolu, tidak bisa menelannya. Akhirnya kemudian dia muntahkan lagi, ya. Tapi ini menunjukkan betapa kebencian dari Hindun bintu Utbah ketika itu kepada kaum muslimin, khususnya kepada Hamzah. Tapi nanti Hindun termasuk sahabiyah, termasuk wanita yang masuk Islam nantinya menjelang peristiwa Fathu Mekah bersama suaminya Abu Sufyan, ya. Dan perlu kita sebutkan juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah ketika sekali lagi, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan hidayah bagi para hambanya, 4 panglima perang kaum musyrikin yang memimpin pasukan kaum musyrikin di perang Uhud, semuanya nanti masuk Islam. Yang pertama Abu Sufyan, yang kedua Khalid bin Walid, yang ketiga Sofwan bin Umayyah, anak dari Umayyah bin Khalaf yang juga mati di perang Badar, terbunuh di perang Badar. Kemudian yang keempat Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Ini Ikrimah bin Abi Jahal, Sofwan bin Umayyah, Khalid bin Walid, ini ketiga-tiganya ini putra dari tokoh-tokoh kaum musyrikin yang mati di perang Badar. Abu Jahal kita tahu kan kemarin kisahnya. Kemudian Umayyah juga tewas. Kemudian Al-Walid ibn Mughirah. Kalau Al-Walid ibn Mughirah ini matinya tidak di perang Badar, ya. Tapi ini juga termasuk tokoh kaum musyrikin, ya. Tapi nanti semuanya masuk Islam. Dan keempat panglima pasukan kaum musyrikin yang mereka memimpin pasukan kaum musyrikin di perang Uhud ini, keempatnya inilah nanti yang diantara orang-orang yang paling besar jasanya dalam memimpin pasukan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Sofwan bin Umayyah, ya, mereka menebus kesalahan mereka dengan benar-benar menyerahkan jiwa raganya untuk Islam setelahnya, ya. Inilah bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah bagi para hambanya, ya, Masya Allah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sudah isya nih. Kemudian di sini disebutkan ketika pasukan kaum muslimin, sedikit lagi nih, ketika pasukan kaum muslimin sudah berada di atas tadi nih, ada salah seorang kaum musyrikin bernama Ubay bin Khalaf, ya, Ubay bin Khalaf, dia berupaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia berusaha untuk naik untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dengan sombongnya dia berupaya naik ke atas bukit Uhud, ke atas gunung Uhud untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya Rasulullah bisa membunuhnya, ya. Rasulullah dengan keadaan yang penuh luka masih bisa melawan orang tersebut. Akhirnya Rasulullah bisa menikamkan tombak yang beliau bawa tepat di di atas dadanya. Jadi antara leher dengan dada, jadi di tengah-tengah.
Yang mana itu bagian yang tidak tertutupi oleh pakaian pelindung. Ya, jadi beliau langsung mengarahkan ke tempat ke tempat yang tidak dilindungi tadi. Kemudian akhirnya pun dia mengalami luka parah dan sempat hendak kembali ke Mekah, tapi di tengah perjalanan dia akhirnya tewas. Ya. Ini Ubay bin Khalaf. Kemudian juga Abu Sufyan dan Khalid bin Walid berupaya untuk naik. Ya, Abu Sufyan dan Khalid bin Walid masih berupaya untuk naik dari salah satu sisi Gunung Uhud. Tapi akhirnya Umar bin Khattab dan sebagian orang-orang muhajirin langsung menghalangi mereka. Hingga akhirnya mereka pun gagal untuk bisa naik menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya kemudian setelah setelah peperangan berakhir, akhirnya terjadilah sebuah perbincangan singkat antara Abu Sufyan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini perbincangan yang menarik di sini saya sebutkan secara ringkas. Ketika itu Abu Sufyan naik posisinya, Abu Sufyan ini dia agak naik posisinya untuk mendekati pasukan kaum muslimin. Kemudian dia berteriak kepada pasukan kaum muslimin, "Afikum Muhammad." Apakah Muhammad ada di antara kalian? Artinya apakah Muhammad masih hidup di antara kalian? Maka kaum muslimin tidak ada yang menjawab, karena Rasulullah SAW memerintahkan ketika itu kaum muslimin untuk tidak menjawabnya. Kemudian Abu Sufyan bertanya lagi, "Afikum Ibnu Abi Quhafah." Apakah di antara kalian ada Ibnu Abi Quhafah? Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Falam yujibuhu. Kaum muslimin pun tidak menjawab. Kemudian dia bertanya lagi, "Afikum Umar bin Khattab?" Apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab? Kaum muslimin juga tidak menjawabnya. Kemudian Abu Sufyan pun mengatakan, ketika tidak ada jawaban dari kaum muslimin, Abu Sufyan mengatakan, "Amma haula faqad kafaitumuhum." Ya. Maka kalau dengan 3 orang itu saja sudah cukup bagi kami. Maksudnya kalau 3 orang itu saja sudah terbunuh, maka itu cukup bagi kami. Ya. Itu ucapannya Abu Sufyan. Maka mendengar ucapan Abu Sufyan tadi, Umar tidak bisa menahan dirinya. Ya. Umar marah, dia nggak terima dengan ucapan dari Abu Sufyan. Padahal tadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk diam, jangan menjawab. Akhirnya Umar pun nggak bisa menahan diri. Akhirnya dia mengatakan, "Ya adu Allah, wahai musuh Allah, innal ladzina dzakartahum ahya." Sesungguhnya semua orang yang engkau sebutkan tadi masih hidup saat ini. Waqad abqallahu ma yasu'uka. Sungguh Allah telah membuat langgeng apa yang itu akan menjadikan engkau susah. Ya, jadi artinya ketiga orang tadi masih hidup dan itulah yang akan membuat engkau tidak bisa tenang. Kemudian Abu Sufyan pun mengatakan, "Qad kana fikum mathlah lam amur biha wa lam tasukni." Kemudian Abu Sufyan pun menjawab, "Sesungguhnya kalian akan dapati teman-teman kalian yang gugur dicincang-cincang tubuhnya. Saya tidak memerintahkannya, tapi saya pun tidak membencinya." Ini ucapan Abu Sufyan. Masya Allah. Kita nggak bisa membayangkan orang yang seperti ini permusuhannya kepada kaum muslimin nanti menjadi salah seorang pejuang Islam. Ya. Kemudian Abu Sufyan pun mengatakan, ya ini ucapannya Abu Sufyan ya. La haula wala quwata illa billah. Beliau mengatakan, "U'lu Hubal." Maha tinggi Hubal. Ya, dia menyanjung berhalanya Hubal. Hubal ini diantara berhala terbesar kaum musyrikin ketika itu. U'lu Hubal, maha tinggilah Hubal. Kemudian Nabi pun mengajarkan kepada para sahabat untuk menjawab, "Allahu a'la wa ajal." Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Kemudian Abu Sufyan mengatakan lagi, "Lanal Uzza wala Uzza lakum." Kami memiliki Uzza, salah satu berhala mereka juga. Kami punya Uzza, sedangkan kalian enggak punya Uzza. Kemudian Rasulullah mengajarkan kaum muslimin untuk menjawab, "Allahu maulana wala maula lakum." Allah lah pelindung kami, Allah lah penolong kami, sedangkan kalian tidak punya penolong. Ya. Maka akhirnya kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Maka apa yang terjadi saat ini, apa yang terjadi hari ini merupakan balasan dari apa yang terjadi di
perang Badar. Maka sungguh peperangan itu berganti-ganti, kadang menang, kadang kalah. Ya. Ini yang diucapkan oleh Abu Sufyan. Kemudian Umar menjawab, la sawa, tidak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum finnar. Orang-orang yang terbunuh di antara kami masuk surga, sedangkan orang-orang terbunuh di antara kalian masuk neraka. Ya, lihat Umar, masya Allah, ya, benar-benar tegas dalam kebenaran. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, innakum latas'umuna dzalik laqad khubna idzan wa khasarna. Kalian mengira seperti itu? Kalau begitu sungguh kami merugi. Ya, ini ucapan Abu Sufyan untuk mengejek maksudnya. Tsumma da'a Abu Sufyan wa qala anshuduka Allah ya Umar aqatalna Muhammadan. Akhirnya Abu Sufyan pun bertanya lagi, aku bersumpah demi Allah wahai Umar. Ya, lihat di sini kaum musyrikin juga terkadang bersumpah dengan nama Allah. Ya, aku bersumpah dengan nama Allah wahai Umar, apakah kami telah membunuh Muhammad? Maka qala Umar pun mengatakan, la wa innahu la yastami'u kalamaka al'an. Tidak, karena sungguh beliau saat ini bisa mendengar ucapanmu. Beliau pun saat ini sedang mendengarkan ucapanmu. Qala, kemudian Abu Sufyan mengatakan, anta asdaqu indi min ibni Qaimah wa abar. Engkau lebih saya percaya dibandingkan Ibnu Qaimah. Ibnu Qaimah yang membunuh Mus'ab bin Umair, kemudian mengatakan Muhammad telah terbunuh. Artinya Abu Sufyan lebih percaya kepada Umar. Jadi Abu Sufyan percaya bahwasanya Muhammad belumlah terbunuh, Nabi Muhammad belumlah terbunuh. Ya. Di sini juga Ustaz Firanda menyebutkan, lihat bagaimana ucapan Abu Sufyan ini menunjukkan bahwasannya kaum musyrikin, walaupun mereka tidak mau mengikuti ajakan kaum muslimin, mereka memerangi kaum muslimin, tapi di dalam hati kaum musyrikin itu terdapat pengagungan, terdapat apa? Kekaguman kepada pribadi-pribadi kaum muslimin. Ya, mereka percaya bahwasanya kaum muslimin itu orang-orang yang tidak pernah berdusta, karena Rasulnya mengajarkan seperti itu. Ya. Masya Allah. Kemudian sedikit lagi di sini, Abu Sufyan pun kemudian mengatakan, inna mau'idakum badr al-am al-qabil. Kalau begitu kita berjanji, ya, kita berjanji, maka kita bersepakat kita akan bertemu lagi di medan Uhud tahun depan. Ya, kita akan bertempur lagi di medan Uhud di tempat ini tahun depan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menjawab ajakan dari Abu Sufyan tadi, tantangan dari Abu Sufyan tadi. Kemudian kaum muslimin pun mengatakan, na'am huwa bainana wa bainaka mau'id. Baiklah, maka itu menjadi janji di antara kita. Ya, maka itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah yang terjadi dalam peperangan Uhud. Hingga akhirnya tadi saya sebutkan yang gugur di antara kaum muslimin pada perang Uhud sekitar 70 orang. Ya, adapun yang gugur di antara yang gugur di antara pasukan kaum musyrikin hanya sekitar belasan orang saja. Tapi sebenarnya di balik semua ini terdapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya di balik kekalahan pada perang Uhud sebenarnya terdapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala yang itu akan nampak pada peristiwa-peristiwa berikutnya. Nanti akan ada peristiwa yang lebih mengagumkan lagi setelah perang Uhud lagi. Setelah perang Uhud ini, yang menunjukkan betapa besarnya keimanan para sahabat dan betapa luar biasanya mereka untuk memperjuangkan Islam, dan mereka tidak memperdulikan nyawa mereka. Nanti akan ada suatu peristiwa yang mengagumkan setelah ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.